Beredar di media sosial, sebuah video mengenai proklamasi yang berisi cuplikan video tersebut ceramah dari seorang ustadz mengenai peran penting kaum muslim dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian video tersebut diberikan caption bahwa proklamasi dibacakan di rumah ayah dari Habib Rizik Syihab, yaitu Habib Hussein bin Syihab. Kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib, mereka yang berperan dalam membidangi lahirnya Indonesia. Ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawang yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini proklamasi bangsa kita berdiri didirikan diucapkan di rumahnya Faraj Said Martak. Faraj Said Martak beliau adalah seorang muslim yang mensodakohkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia. Dan ini beliau adalah pejuang RI, beliau adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Beredar foto di sosial media Presiden RI pertama, Soekarno, bersama dengan 3 orang pria. Salah satu pria dalam foto tersebut disebut-sebut sebagai Hussein bin Muhammad Syihab atau ayah dari Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Lalu apakah benar salah satu pria dalam foto yang bersama Soekarno dan dilingkari warna biru adalah ayah dari Muhammad Rizik Syihab atau Hussein bin Muhammad Syihab? Mari kita cek. Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim Cek Fakta Tempo menelusuri foto unggahan akun Pendongkelan Barat dengan reverse image tool search. Hasilnya ditemukan bahwa pria di samping Bung Karno yang dilingkari biru dalam foto itu bukanlah ayah Rizik Syihab atau Hussein bin Muhammad Syihab. Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, pria yang berdiri di samping Bung Karno adalah Muhammad Asad Syahab. Asad Syahab ini merupakan seorang jurnalis yang mendirikan sebuah kantor berita bernama Arabian Passport atau APB. Pembahasan mengenai rumah proklamasi. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di rumahnya sendiri yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta itu adalah rumah yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Rumah tersebut disediakan untuk Soekarno oleh pihak Jepang sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga hubungan baik dengan para pemimpin nasional Indonesia selama masa pendudukan Jepang. Informasi bahwa rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang menjadi tempat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pemberian pemerintah Jepang berasal dari beberapa catatan sejarah yang menjelaskan hubungan antara pemerintah pendudukan Jepang dan para pemimpin nasionalis Indonesia pada masa itu. Sebagai tempat tinggal yang lebih representatif dan lebih luas dibanding rumah Soekarno sebelumnya, yaitu di Jalan Diponegoro. Jepang memberikan rumah ini untuk memfasilitasi peran Soekarno sebagai salah satu pemimpin nasional yang dapat diawasi, namun tetap dihormati. Dalam konteks ini, pemerintah Jepang melalui kebijakan mereka berusaha mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh penting di Indonesia seperti Soekarno dan Hatta. Sumber-sumber yang membahas topik ini berasal dari buku-buku sejarah yang mendokumentasikan periode pendudukan Jepang di Indonesia, biografi Soekarno, dan wawancara sejarah dengan tokoh-tokoh yang melibatkan dalam masa-masa menjelang kemerdekaan. Lebih spesifik terkait topik ini dijelaskan di buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 oleh Marwati Junaid Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, serta tulisan Muhammad Hatta dalam bukunya Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Jilid 3, yaitu yang bisa menjadi sumber utama yang membahas periode ini. Rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang menjadi tempat Soekarno tinggal dan lokasi pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 awalnya merupakan milik seorang advokat Belanda bernama Mr. Johar P. R. Pate. Pemerintah Jepang kemudian mengambil alih rumah tersebut untuk diberikan kepada Soekarno. Kemudian, keluarga Pate dipindahkan ke rumah lain yang lebih besar di kawasan Lembang, Jakarta. Referensi mengenai asal-usul dan alih kepemilikan rumah tersebut, termasuk interaksi antara pihak Jepang dengan pemilik rumah, dapat ditemukan dalam karya-karya seperti buku 25 tahun sebagai wartawan oleh Kwik Beng, serta dalam memoir Saksi Sejarah oleh Dr. Soeharto. Mr. Pate adalah seorang advokat muda asal Belanda yang terkenal di Batavia. Ia dikenal sebagai spesialis dalam urusan hukum persdelik atau pelanggaran pers. Ia adalah salah satu dari banyak warga Eropa yang properti pribadinya diambil alih oleh Jepang selama pendudukan, terutama yang memiliki nilai strategis seperti rumahnya yang kemudian digunakan oleh Soekarno sebagai tempat tinggal dan lokasi penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas, bagaimana riwayat kepemilikan rumah tersebut dan runtutan peristiwa yang melatar belakangi kisah Soekarno menempatinya semasa periode pendudukan Jepang sampai dengan awal revolusi? Hoirul Basri adalah kakak dari sastrawan Asrul Sani.
Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi anggota TNI bidang intelijen. Pada masa pendudukan Jepang, Khairul yang berasal dari Rau, Pasaman, Sumatera Barat, bekerja sebagai staf di Sendenbu atau Departemen Propaganda yang dipimpin oleh Hitoshi Shimizu. Pada suatu hari, Soekarno berkunjung ke kantor Sendenbu di Jalan Perwira, Jakarta. Shimizu memperkenalkan Khairul Basri kepada Soekarno. Shimizu kemudian meminta Khairul mencari rumah untuk Soekarno. "Hei pemuda," kata Shimizu kepada Khairul Basri, "dapatkah cari rumah buat orang besar?" Khairul menyanggupi. Ia mengaku telah beberapa kali membantu tokoh pemimpin untuk mendapatkan rumah di daerah Menteng. "Akan saya carikan sebuah rumah besar, bagus dan representatif buat Bung Karno, dan terletak pada sebuah jalan yang besar," kata Khairul dalam apa yang saya ingat di bukunya. Soekarno menginterupsi, "Khairul, bukan itu yang saya maksud. Saya ingin mendiami rumah yang luas pekarangannya, agar saya dapat menerima rakyat banyak." Begitu ujar Soekarno. Sorenya, Khairul dan rekan kerjanya, yaitu Adel Sofyan, berkeliling naik sepeda mengelilingi Menteng. Akhirnya, mereka sampai di Pegangsaan Timur. Di sana mereka melihat rumah yang tidak begitu mewah, sederhana, tapi pekarangannya luas. Beranda rumah itu terbuka, pohon-pohon rimbun mengelilingi rumah itu. Rumputnya hijau terhampar, ada jalan masuk laksana memasuki sebuah kebun. Khairul menilai rumah itu cocok untuk Soekarno. Setelah mengelilingi rumah itu, mereka pun pulang. Besoknya, mereka melaporkan penemuan rumah itu kepada Shimizu. Shimizu kemudian menelepon Soekarno. Dia menyerahkan telepon itu kepada Khairul agar menjelaskan langsung rumah itu kepada Soekarno. Ternyata, Soekarno pernah melihat rumah itu dan tertarik karena memiliki pekarangan yang luas. Soekarno setuju dengan rumah itu. Shimizu memerintahkan Khairul kembali ke rumah itu dan berusaha mengosongkannya. Keesokan harinya, Khairul dan Adel pergi untuk mengurus rumah itu. Mereka disambut pembantu rumah tangganya. Khairul menjelaskan maksud kedatangannya dan ingin bertemu dengan tuan rumah. Pembantu rumah tangga memberitahu bahwa tuan rumah tidak ada karena minggu lalu telah diinternir oleh orang Jepang. Yang ada hanya nyonya rumahnya. Khairul meminta agar dapat bertemu dengan nyonya rumah. Tak lama kemudian, nyonya rumah keluar dengan seorang anak kecil berumur 3 atau 4 tahun. Kami memberi hormat dan saya menjelaskan dalam bahasa Belanda tentang maksud kedatangan kami. Jika diizinkan, kami ingin melihat rumah itu, dan jika nyonya bersedia, pemerintah Jepang ingin menukar rumah itu. Pemerintah memerlukan rumah ini, kata Khairul kepada sang nyonya rumah. Muka nyonya rumah itu merah karena marah. Dengan suara tinggi, dia berkata, "Saya tidak peduli dengan pemerintah Jepang. Apapun yang terjadi, saya tidak akan keluar dari rumah ini. Dan saya tidak bersedia membicarakannya dengan tuan-tuan." Khairul dan Adel terdiam dan memahaminya. Suaminya baru saja diinternir atau dipindahkan, ditawan atau diasingkan oleh tentara Jepang. Dan sekarang tempat tinggal yang disayanginya akan diambil pula. Khairul dan Adel meninggalkan rumah itu dan melaporkannya kepada Shimizu. Mereka mengusulkan sebaiknya rumah itu dikosongkan secara resmi oleh pemerintah Jepang dan nyonya rumah diberikan rumah pengganti. Dan Shimizu menerima usulan itu. Seminggu kemudian rumah itu berhasil dikosongkan. Nyonya itu dipindahkan ke sebuah rumah bertingkat yang cukup bagus di Jalan Lembang. Rumah ini jauh lebih besar dari rumahnya yang lama, tapi pekarangannya tidak begitu luas. Semenjak itu mulailah Bung Karno menempati rumah Pegangsaan Timur 56. Ternyata rumah ini akan menjadi rumah yang bersejarah. Sebelum milik Mr. Fate, rumah itu menjadi tempat tinggal Profesor F.M. Baron van Asbeck, guru besar Sekolah Tinggi Hukum. Ini diketahui dari keterangan pelaku sejarah Dr. Soeharto, yaitu dokter pribadi Presiden Soekarno dalam memorinya Saksi Sejarah. Pada tanggal 1928, Soeharto menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Dokter. Dia mendapat beasiswa dari pemerintah melalui Departemen van Onderwijs en Eredisen atau Departemen Pendidikan dan Agama. Perwakilannya yaitu Profesor F.N. Baron van Asbeck, tempat tinggalnya di Pegangsaan Timur. Setiap bulan saya harus pergi ke Pegangsaan Timur 56 menemui Profesor Dr. F.M. Baron van Asbeck untuk menerima beasiswa. Sungguh tidak saya sangka bahwa 15 tahun kemudian justru setiap hari saya kembali harus pergi ke Pegangsaan 56 juga sebagai dokter pribadi dan pembantu Bung Karno, bahkan menyaksikan proklamasi kemerdekaan di tempat itu juga, kata Dr. Soeharto. Tahun 1945, jam 10 pagi, di Jalan Pegangsaan Timur, jangan lupakan, nomor 56. Nomor itu penting karena menunjukkan satu tempat tertentu. Kalau cuma jalannya saja, berarti maaf ya, proklamasi berlangsung di jalan. Ini ada nomornya, nomor itu menunjukkan kedudukan tempat. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah? Siapa yang punya rumah tempat yang nomor 56 itu?
Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah siapa nomor 56 itu? Ternyata itu rumah seorang pengusaha Muslim keturunan Yaman yang sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Namanya Syekh Faraj bin Marta.